Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Kita. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menemukan 108 takjil yang terkonfirmasi mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, hingga metanyl yellow. Hasil tersebut usai melakukan pengambilan sampel pada 5.447 sampel takjil dilakukan pada 2.407 pedagang di 513 titik lokasi penjualan di seluruh Indonesia. Selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menganalisis 5.447 sampel takjil terkait kemungkinan kandungan berbahaya. Pengambilan sampel dilakukan pada 2.407 pedagang di 513 titik lokasi penjualan di seluruh Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan, sebagian besar temuan disebabkan oleh penggunaan bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam makanan. Formalin menjadi temuan terbanyak dengan 50 sampel, disusul rodamin B sebanyak 35 sampel, serta boraks pada 22 sampel makanan. Bahan berbahaya tersebut ditemukan pada berbagai jenis pangan, diantaranya mie kuning, tahu, kerupuk, hingga minuman berwarna seperti es cendol dan sirup merah. Zat-zat tersebut berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dari total temuan tersebut, ada juga 108 diantaranya yang tidak memenuhi standar atau mengandung kandungan berbahaya seperti formalin hingga metanyl yellow. Berdasarkan sampel daerah yang banyak menjual takjil berbahaya yakni di Tangerang, Surabaya, hingga Jakarta. DKI Jakarta dilaporkan banyak mencatat takjil berbahaya pada es cendol, sirup, dan kerupuk yang mengandung rodamin B. Taruna menyebut temuan takjil berbahaya disebutnya bergeser dari titik penjualan tahun lalu. Hal ini menandakan evaluasi yang dilakukan BPOM berjalan efektif sehingga memberi efek jera bagi pelaku. Ada 50 sampel, 46,3% positif formalin. Ini biasanya pada mie kuning, tahu bakso, teri nasi, cincau, khususnya cincau hitam, kemudian tahu kotak, sambal goreng, cumi, dan juga tahu asin. Jadi 50 atau 46,3%. Kemudian 35 sampel kami temukan dari total kita temukan dari 5.447 yang kita teliti. Ada 35 sampel yaitu 32,4% positif rondomin B, aneka kerupuk, bolu, jeli merah, es cendol, es kufa, kue mangkok, sirup merah. Bisa dilihat sebetulnya karena warnanya yang sangat berbeda dengan yang natural. Kemudian 22 sampel atau 20,4% positif boraks. Biasanya ini mie kuning basah, kerupuk terigu, kerupuk basah, beras, mie basah, sontong, jargelan, lontong, dan ada 1% yaitu sampel positif metanyl yellow atau tahu. Jadi makanan-makanan yang jual yang tahu-tahuan ini cukup bervariasi ya, kemudian yang lainnya. Nah, dari hasil pengawasan takjil tadi sidak yang kita lakukan, tentu ini sangat penting hitungannya dalam konteks kita lihat dari belajar dari intensifikasi ini ada 5 zat yang paling sering digunakan. Apa itu? Formalin, rondomin B, boraks, metanyl yellow. Selain melakukan pengujian, BPOM juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pedagang agar tidak mengulangi penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan yang dijual kepada masyarakat. BPOM menegaskan agar terus meningkatkan pengawasan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, serta mengimbau masyarakat agar lebih cermat memilih makanan untuk menghindari risiko konsumsi takjil yang mengandung bahan berbahaya. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV, memberitakan.